Apa kabar kawan-kawan sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk materi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Untuk sebelum membahas materi ini, kita akan mengingat kembali tentang materi kemarin, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Apa itu perkembangan ilmu pengetahuan? Bagaimana sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah? Yaitu yang pertama, Daulah Umayyah mengalami dua periode, yaitu periode di Damaskus dan di Cordoba, Andalusia. Yang kedua, Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun, yaitu tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan saat ini. Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah. Ketika kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi dan kekhalifahan pindah di tangan Bani Abbasiyah. Yang keempat, masa kemasan Bani Umayyah di Damaskus adalah pada saat pemerintah Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Yang kelima, pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia Spanyol berdiri selama 275 tahun atau 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Cordoba menjadi pusat pemerintahnya. Yang keenam, pesannya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8. Yang ke-8 yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9 yakni Hakam Al-Muntasir. Yang ke-7, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut, yaitu yang A, ilmu kimia, yang B, kedokteran, yang C, ilmu sejarah, yang D, bahasa dan sastra. Yang ke-8, selain ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya, yaitu arsitektur, yang B, organisasi militer, yang C, perdagangan. Itulah pembahasan yang lalu. Baiklah, kita akan menuju pembahasan untuk hari ini, yaitu pembahasannya rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah tentu kalian pernah bertemu dengan orang yang rendah hati, entah di lingkungan tempat tinggal, di sekolah maupun di tempat lain. Orang yang rendah hati bisa dirasakan dari cara berbicara, bersikap, dan berpendirian. Bagaimana perasaanmu ketika bertemu dengan orang yang demikian? Tentu kita merasa nyaman dan senang. Demikian juga ketika kita bisa menghiasi diri dengan perilaku mulia ini. Tentu orang-orang di sekeliling kita akan merasa nyaman berada dan bertemu dengan kita. Yang pertama membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Ayat berikut ini berisi pesan-pesan mulia terkait dengan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Bacalah ayat yang mulia berikut dengan benar. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Innal mubazirina kanu
ikhwana sayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Yang kedua, mari memahami ilmu tajwid dengan hukum bacaan mat. Sebelum lebih jauh belajar tentang hukum bacaan mat, cermatilah skema di bawah ini. Skema ini akan sangat membantu pemahaman kalian. Yang pertama, mat asli atau mat tabi'i. Yang mat contohnya, qul a'udzu birabbin nas. Fi hablum min masad. Yang kedua, mad wajib mutasil. Disebut mad wajib mutasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Yang cara bacanya adalah wajib dibaca panjang, 3 alif 6 harakat. Iza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketiga, mad jaiz munfasil. Disebut mad jaiz munfasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah namun lafaznya berbeda. Cara bacanya adalah dibaca panjang, 1 alif 2 harakat, atau 2 alif 4 harakat, atau 2,5 alif 5 harakat. Wala antum abiduna ma a'bud. Yang keempat, mad arid. Disebut mad arid apabila terdapat mad tabi'i diikuti wakaf atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Cara membacanya dibaca panjang, 1 alif atau 2 harakat, atau 2 alif atau 4 harakat, atau 3 alif 6 harakat. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima, mad iwad. Disebut mad iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada wakaf berhenti pada akhir kalimat. Cara bacanya panjang, 1 alif 2 harakat. Innama al-usri yusra. Yang ketiga, belajar mengartikan ayat Al-Quran. Terjemahan, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Yang keempat, mari memahami pesan-pesan mulia dari Quran. Al-Furqan 25 dan 63, dan Quran Al-Isra 17 dan 27 sampai 27. Di dalam Quran Al-Furqan 25 sampai 63, di dalam ayat ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa taala, maupun terhadap orang jahil yang menyapa kita. Seseorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dan orang lain. Orang yang tawadu
berkeyakinan bahwa semua kelebihan orang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah SWT. Dengan keyakinan yang demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Sebaiknya segala kelebihan yang dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Sikap rendah hati dapat terlihat pada saat mereka berjalan. Dari sini akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaan jauh dari keangkuhan. Langkahnya mantap dan tampil dengan jati diri yang dimilikinya. Orang yang rendah hati tidak suka meniru-niru gaya orang lain. Apabila gaya orang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, orang yang rendah hati ingin tampil sesuai jati diri dan fitrah manusia. Orang yang rendah hati selalu ingin menjadi dirinya sendiri sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur atau angkuh. Pernahkah kamu melihat orang yang berjalan dengan penuh kesombongan dan besar kepala? Sungguh orang semacam itu tidak sedap dipandang mata. Jika kita melakukan hal itu, orang lain juga tidak senang dengan penampilan kita. Itu Allah Subhanahu wa taala juga sangat melarang manusia berjalan dengan kesombongan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Isra ayat 17 artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Quran Al-Isra ayat 17 dan 37. Allah Subhanahu wa taala melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak untuk sombong. Semua makhluk termasuk manusia tidak boleh sombong atau angkuh. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada setan karena keangkuhannya? Waktu itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan setan untuk menghormati dan menghargai Adam alaihissalam. Namun mereka dengan sombongnya menolak dan menyatakan bahwa mereka lebih baik dan lebih mulia derajatnya dibanding Adam alaihissalam. Setan merasa bahwa dirinya yang diciptakan dari api jauh lebih mulia, sedangkan Adam alaihissalam hanya diciptakan dari tanah. Nabi Muhammad SAW berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawaduk, rendah hati, dan menjauhkan dari sifat sombong. Sebagai pelajar, pesan Nabi Muhammad SAW ini dapat kalian terapkan mulai dari hal yang sederhana, misalnya ketika sudah mendapatkan pelajaran di kelas. Demikian pula kepada kedua orang tua. Seorang anak harus bersikap tawaduk kepada mereka. Dengarkanlah nasihat-nasihatnya. Kalian tidak boleh bersikap sombong sedikit pun karena kepada mereka. Misalnya merasa lebih pandai dari orang tua atau menganggap mereka ketinggalan zaman. Orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tinggi hati malah derajatnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan nasihat Rasulullah kepada para sahabat berikut ini. Dalam Quran Al-Isra ayat 17 dan 27b, ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka menganggap bahwa derajat kemasyhuran dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya dan menghamburkan hartanya untuk berpesta pora. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang
sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana dan peduli kepada orang lain dengan cara yang suka berderma, dengan tindakan mulia seperti ini. Harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Sungguh ini ajaran Islam. Oleh karena itu, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dan mudah seperti hemat dalam menggunakan air, listrik, tempat. Tampaknya kedua hal ini sangat sepele, tetapi dampaknya sangat luas. Dampaknya sangat luas. Wow, Hasan luas. Wow. Refleksi. Wawasan dan pengetahuan kalian sekarang sudah bertambah. Bukan kalian menjadi tahu bahwa rendah hati merupakan ajaran mulia Allah. Kalian menjadi tahu bahwa rendah hati merupakan ajaran mulia Allah, sedangkan sombong adalah perilaku setan. Demikian juga dengan sifat sederhana dan hemat dalam ajaran yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Sedangkan bermewah-mewah, berfoya-foya dan boros adalah perilaku orang-orang jahiliyah. Ternyata untuk menjadi eksis tidak perlu sombong, untuk menjadi orang terhormat tidak perlu bermewah-mewah dan berfoya-foya. Kita bisa hidup terhormat dan bersahaja dengan rendah hati, sederhana dan hemat. Baiklah, untuk kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini ialah, yang pertama, rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Yang ketiga, hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Yang keempat, berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Yang kelima, hukum bacaan mat dibagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i, mat asli, dan mat far'i, atau mat turunan. Yang keenam, yang termasuk mat far'i diantaranya adalah mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid, mat dan mat iwad. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, mari kita menutup pelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.